Lanjut ya. Lanjut, Mbak. Ya, 106. Dalam suatu tes, seorang siswa menuliskan jawaban berikut. Min 2 kali min 3 sama dengan min 6. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut belum memahami sifat titik-titik bilangan negatif. A. Tertutup. B. Perkalian. C. Intensitas. D. Kumulatif. E. Asosiatif. Yang perkalian ya? Kenapa bisa perkalian, Bu? Aku butuh penjelasan di sini juga sih. Bu Elizabeth, Ya. keluarlah. Bu Elis muncullah, Bu Elis. Bu Elis ada nggak sih? Ya, Bu. Oh, ya, ya, ya. Bu Diana. Kalau Bu Diana enggak. mau lihat dari Ada perkalian banget itu, Mbak. Kenapa? ini kalau dilihat dari perkaliannya kan negatif kali negatif. Sedangkan sifat perkalian bilangan bulat itu kan kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Ini Positif. kan hasilnya negatif. Ini perkalian ya ceritanya ya. Mungkin anotan dari titik ya, Bu, ben gampang. Min 2x. Oh, ini kali ya? Oh, Ya, kali. 2x aku bacanya. Harusnya ini dikasih tanda kurung ya, Bu ya. Ini kan? Oke. Min 2 kali min 3 sama dengan Min Min 6. 6. Oke, jadinya ini negatif 6. Berarti perkalian ya, Bu? Oh, Iya. aku membaca tanda kemarin. Oke, lanjut 107. Makasih, Bu Elis. Oke, 107. Itu. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Letak astronomis Indonesia 6. Kok LS ya? Harusnya 6 LU ya? 6 derajat lintang utara. Sampai 11 derajat lintang selatan. 2. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. 3. Penghasil tembakau wilayah bersuhu udara panas. 4. Cerita rakyat mengandung majas narasi. 5. ITB berada di Bandung. Yang termasuk fakta dalam pembelajaran IPSSD adalah, ini nomor satunya memang benar LS apa LU? Gimana? Nek nomor Letak satunya astronomis. benar LU ya? Kalau LU berarti yang E, 125. Satu dua lima. Letak astronomis Indonesia. Ya, 6 LU sampai 11 LS, 95 BT itu. Berarti ini 1, berapa Bu tadi? 1, 2, ibu kota 125. Jakarta. Sudah fakta ya, pasti. ITB berada di Bandung, juga fakta. Ya, sepakat. Dalam pembelajaran itu, materi pembelajaran itu memuat, tak kasih catatan ya, materi pembelajaran itu memuat apa aja teman-teman? Yang pertama itu tadi yang disebutkan apa? Fakta. Terus yang kedua? Konsep. Kemudian? Prinsip. Dan Prosedur. Ini sini ada salah ya kan? Nah, pengertiannya masing-masing kalau fakta itu ya jelas. Biasanya kalau fakta yang benar-benar ada ya, yang nyata gitu kan, berkaitan dengan nama suatu wilayah atau jenis, berkaitan dengan jenis, kemudian berkaitan dengan jumlah, tempat, dan juga lambang. Nah, kalau konsep itu biasanya berkaitan dengan adanya definisi tentang materi itu. Definisi apa? Misalnya tentang klasifikasi atau penggolongan, kemudian ada identifikasi, kemudian ciri-ciri,
dan aksioma. Kalau prinsip itu berkaitan dengan dalil, rumus. Ada yang minta masuk. Astagfirullahaladzim. Didik Nural itu siapa? Kok malah tak tolak ya? Kepencet. Kalau ada teman yang ini punya teman Pak Didik ini disuruh masuk lagi teman-teman. Maaf, barusan kepencet. Rumus hubungan sebab akibat. Itu kalau prosedur itu berkaitan dengan cara. Silakan ditambahkan teman-teman. Kalau sudah cukup, kita lanjut. Pripun lanjut? Kalau diam aja berarti lanjut nggih. 108, Bu Eri. Konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan. Bentar, aku kok pengen ini loh ya. Nomor 3 dan 4 ini termasuk apa gitu ya? Aku pengen. Oke. Gimana penghasil tembakau wilayah yang bersuhu panas termasuk apa ini? Fakta, konsep, prinsip, prosedur. Pendapat aja mungkin ya kalau ini ya. Tembakau itu bisa tumbuh di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Iya, berarti kan ini juga nggak tentu ya. Berarti ini bukan termasuk keempatnya ini ya. Iya. Kalau cerita rakyat mengandung majas narasi, termasuk apa? Apakah konsep? Kayaknya majas ada majas narasi ya. Baru dengar. Nah itu, berarti itu cuma ya? Oh, majas narasi Rana ya. Berarti ini pengecoh aja. Pengecoh. Lanjut 108. Konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan sangat berkaitan erat. Contoh langsung yang dapat terlihat adalah A. Kebangkitan Nasional 1908 sebagai tanggal lahirnya rasa kebangsaan. B. Dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Yang C. Melaksanakan pengibaran bendera merah putih lepas dari pengaruh Jepang. Yang D. Unjuk rasa menuntut agar RUU anti pornografi dan porno aksi segera disahkan. Yang E. Konflik antar etnis, ras, suku mengandung perhatian masyarakat dunia. Konsep ruang dan waktu. Yang E. Yang E, Bu Eri. Ya, menurut saya yang E. Konsep ruang dan waktu itu yang seperti apa ya? Ruang artinya tempat ya, terjadinya suatu peristiwa sejarah, misalnya ya ini ruang, kemudian waktu juga berkaitan dengan kapan waktunya, seperti itu ya. Kalau yang E, gimana pertimbangannya Bu Eri? Pertimbangannya ini dalam dinamika kehidupan. Kehidupan saat ini kan sangat berkaitan erat dengan adanya ini ya konflik-konflik masalah etnis, ras, suku, agama. Kita tidak bisa terlepas dari semua itu. Kalau ada pendapat yang lain. Ya Bu Eri, makasih. Mana teman-teman sudah bisa diterima ya. Yang E sepakat jawabannya? Sepakat. Ya Mbak Yuni, silahkan. Mohon maaf teman-teman, mau bertanya saja sih, karena kan IPS saya kurang paham betul nggih. Ini contoh langsung yang dapat terlihat itu maksudnya gimana nggih teman-teman? Mungkin ada yang tahu atau mungkin bisa sedikit menjelaskan gitu. Atau ya, teman-teman yang ahli IPS, saya juga sebenarnya di nomor ini juga bingung sih. Tadi kan makanya minta minta pendapat dari Bu Eri itu ya. Tadi jawabannya yang E.
Atau ada yang bisa buka modul. Modul ada nggak di modul yang keberapa? Biasanya Bu Iis nih yang sering buka modul. Sama-sama kita browsing ya konsep ruang dan waktu itu. Bu Eri kayaknya punya buku ya Bu Eri. Kayak Punya apa? nah itu buku. Kemarin waktu moto ke sing anu kayak aku burine baru kayak rangkuman buku apa sih Bu Eri? Di situ ada nggak? Masa toh? Kayaknya loh. Kayak keinjek ke buku ruang dan dalam sejarah sebagai suatu konsep dimensi spasial dan temporal. Dimensi spasial adalah sebutan untuk ruang, sedangkan contoh. Biasanya dalam sejarah ya, ini penjelasan tentang konsep ruang dan waktu ini. Yuk teman-teman yang bisa menemukan, bisa menjelaskan secara ringkas tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu bagaimana? Searching bareng-bareng aja, Bu. Ya, ini lagi searching juga. Kayak judul lagu. LDR-an banget ini. Konsep ruang. Ini, konsep ruang dan waktu adalah unsur penting yang tidak mungkin terpisahkan dalam peristiwa kehidupan manusia. Seluruh perbuatan manusia di kehidupannya pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu. Kedua hal tersebut tidak mungkin lepas dari hidup manusia. Sebab perjalanan manusia pasti tercatat oleh waktu pada suatu tempat atau ruang. Angel ya. Ya ampun Mbak, dilanjut mawon nanti biar coba sama buka-buka modul lagi. Iya. Nggak malah kelamaan. Kalau ada pendalaman materi ini sama dosen IPS ya, tak tanyakan ya, Bu Yuni. Iya Bu, nanti juga rencana mau ditanyakan nggih. Nih, ini saya mirai dulu. Oke. Matur nuwun nggih. Ya, kami kita lanjut ke nomor 109. Masih mau Bu Eri apa mau dilanjut siapa ini? Oke, siap. Ya, Bu Eri. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. 1. Akun-akun menyusup ke Facebook, Twitter, YouTube, dan saluran media sosial lainnya. 2. Akun-akun media sosial, disingkat medsos, dalam konsep provokatif bertebaran di dunia maya. 3. Tak jarang pula gaduh lantaran menebar kebencian dan saling menghinakan. Yang 4. Ulahnya meraci isu sering membuat dunia maya riuh. Kalimat-kalimat tersebut dapat dijadikan paragraf yang padu dengan urutan berikut. Yang satu, mana ya? Yang pertama yang mana? Yang 2. Nomor 2. Ya. 2 ya, 2 terus 1. Mungkin kalau adanya yang sama 21. 21. Berarti langsung 43 ya. Ada lagi sih. 43. Oke. 21 43. Yang B. Berduit. Lanjut. Perhatikan pola berikut. Seperti itu ya. Bilangan selanjutnya adalah titik-titik. Ini kemarin dijelaskan sama Pak Panji. Kita lihat angka 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan akhirnya adalah 20. Angka yang berurutan ini ya. 10, 21 ya. 10, 21. 3, 5, 7. Ini kan bilangan loncat 2 nggih, teman-teman. Yang belakang ini kan? Ya. Yeah. Nah, berarti setelah angka 19 itu adalah angka 21. Oke, sebentar. Kalau yang depan itu urut. Yang 1, 2, 3, sampai 10 itu urut. Kalau yang depan ini yang hitam ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini pasti 10 ya.
Kemudian setelah angka 19 itu angka 21. Yang A. Oke, nggak ada masalah ya di pola ini. Nomor 11. Bu Yona. 111. Bu Yona akan membelajarkan materi listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sederhana sudah disiapkan. Para siswa diminta juga membawa peralatan tersebut. Model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. Problem-based learning, D. Demonstrasi dan praktek, E. Kooperatif. Membawa peralatan sulap berarti demonstrasi. Kok membawa peralatan sulap sih? Lapo Pak Tarno. Pembelajaran seperti bermain sulap, kemudian membawa alat bahan sederhana yang disiapkan. Listrik statis berarti ya kayak bawa penggaris, bawa potongan kertas gitu ya. Berarti ini yang mana teman-teman? Model pembelajaran di sini yang cocok adalah yang karena di sini seperti mempraktekkan ya, berarti kalau sudah ada alat dan bahan yang mau dipraktekkan, dipersiapkan, berarti yang mana? D. Demonstrasi. D. Duit, kata Bu Yuni. Duit, keduitan. Kita flashback lagi ya tentang materi ini, tentang apa namanya, model pembelajaran inquiry apa teman-teman? Saya lebih mengingat inquiry artinya Penemuan. Penemuan ya, penemuan atau menemukan. Discovery, pembuktian. Ya, pembuktian. Pembuktian kalau PBL berarti yang Golek masalah. Masalah. Berbasis masalah. Kemudian kalau kooperatif Kerja kelompok ya. Kerjasama ya. Kerjasama kelompok gitu. Oke. Masih semangat Bu Eri? Oh, masih dong. Iya, jelas. Ya, Jos. Habis ini Pak Panji ya, Pak. wih lo nek kon macake Pengen nafas dulu. Pengen nafas dulu ini habis nyuci. Waduh. Alasannya. Nyuci sendiri. Yo, 112. Gabungan dua kata yang menimbulkan suatu arti baru namun masih memiliki hubungan dengan kata dasarnya disebut kata majemuk. Kata-kata berikut yang termasuk di dalam kata majemuk adalah A. Cuci mata, ruang kaca, jual beli. B. Simpan pinjam, jago merah, kursi marah. C. Kambing hitam, mata kaki, cuci mata. D. Kamar kerja, ringan tangan, hidung belang. E. Jual beli, simpan pinjam, mata kaki. Ya, berarti kata majemuk itu gabungan dari dua kata yang menimbulkan arti baru, tapi masih memiliki hubungan dengan kata dasarnya ya teman-teman, yang mana yang mempunyai arti berarti ini. Suatu C ya? arti baru yang C, C ya? seperti C ya? Kalau nggak salah C. Kambing hitam, mata kaki, cuci mata. Ya. Nah, ini Bu Diana biasanya ada solusi nih. Biar orang ngantuk Bu Diana. Setuju Bu Diana? Ayo Bu Diana. Iya, udah setuju, betul. Wis tinggal buku Baru dulu. bangun tidur ya tadi jam 2 ya. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak usah pakai kerudung, di off cam aja Bu. Oke, tahu Bu Diana. Oke, lanjut ya. Bu Diana dibacakan Bu Diana. 113. 113. Salah satu wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah.
Anda sebagai wali kelas, maka hal yang Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, 3 berdasarkan A. Rata-rata nilai rapot saja, B. Kepribadian dan nilai rapot, C. Nilai rapot dan capaian prestasi non-akademik, D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai rapot, atau E. Prestasi akademik dan non-akademik. Saya cenderung ke E. Siswa urutan 1, 2, 3 di kelas ya Bu, ini berarti ya, kan Anda sebagai wali kelas. Maksudnya kalau kita meranking rapotnya itu loh Bu. Oh ya, berarti bukan Bu. Iya. Berarti B kayaknya ya. Ya, setuju. Kepribadian dan nilai rapot, ya ini yang B. Oke, setuju ya semuanya ya. Lanjut Bu Diana, 114. B. Bagaimana? Iya Bu, lanjut. Oh nggih, lagi Zoom. Lagi Zoom tadinya. Halo Bu Diana. Ada tamu ya? Ada tamu bentar. Hei, lanjutkan ya. Ya, lanjut wis. Ya, terus Bu Eli. Yang termasuk sudah. Ya. Yang termasuk manifest sosial problem adalah A. Kesenjangan sosial, B. Konflik antar desa, C. Kejahatan dunia maya, D. Kasus korupsi dana pemerintah, E. Tengkulak atau rentenir. Manifest sosial problem. Manifest sosial problem itu artinya ketimpangan nilai dan norma sosial di lingkungan masyarakat. Ketimpangan nilai dan norma sosial di lingkungan masyarakat. Apa ya? Rentenir. Yang mana? Ketimpangan nilai dan norma sosial. Rentenir bukan? Ketimpangan nilai dan norma sosial di lingkungan masyarakat, Bu. Kalau rentenir kan berkaitan. Berarti sosial ya, berarti antara A dan B. Nah ya, ini antara dua ini. Monggo sing pundi teman-teman? Berpendapatlah. Hah? B apa ya? Konflik. Ketimpangan nilai. Konflik antar desa atau kesenjangan sosial. Konflik antar desa mungkin. Kalau pernah browsing itu juga konflik antar desa sih. Tapi dikunci kesenjangan sosial. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman. Tadi ada ya, berarti kan perbedaan kasta kalau gini. iya, perbedaan kasta ya istilahnya ya. Kalau yang di sini berkaitan dengan ketimpangan nilai dan norma sosial di lingkungan masyarakat, manifest sosial problem. Manifest sosial problem merupakan masalah sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian antara tindakan dan nilai serta norma sosial di mana dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Berarti dampaknya langsung berarti langsung Yang kalau misalnya itu penjelasan nih, berarti yang kesenjangan sosial semakin tinggi, derajatnya orang, semakin kaya orang biasanya kan ya tahu sendiri lah. Otomatis kan dirasakan langsung kan oleh warga sekitar. Ini ada itu manifest social problem dan latent social problem. Ya, kalau bedanya laten kan yang masalah sosialnya tersembunyi sehingga dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya kecenderungnya ke kalau dampak masalah sosial itu sendiri kan
semakin di sini itu ada semakin meningkatnya angka kriminalitas. Kemudian kedua itu kenyamanan, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Terus 3, menimbulkan kerusakan fisik seperti sarana dan prasarana fasilitas umum. Berarti masuknya ke B, berarti konflik antar desa. Iya, Nek. Saya B, konflik antar desa. Iya, soalnya secara faktor masalah sosial ini, yaitu manifest ini ada 4. Ada faktor psikologis, faktor biologi, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Salah satu, dari keempat itu kan Coba, mungkin Pak, aja. di-share link-nya, Pak. Link, iya. Ke chat. Kalau masalah sosial sendiri, itu tak browsingkan apa saja yang termasuk dalam masalah sosial. Pengertian dan jenis masalah sosialnya ada seperti ini. Kemiskinan, kriminalitas, ketidakharmonisan keluarga, kesenjangan sosial. Nah, ini teman-teman. Peperangan, kependudukan, dan kebodohan. Dari pengertian jenis masalah sosial itu yang masuk yang A, kesenjangan sosial. Kalau dari linknya Pak Panji? Itu udah saya kirim ke grup. Soalnya ini pakai HP saya. Oh. Buka dulu grupnya. Gimana kalau dari itu? Kalau manifest itu masyarakat masih mampu mengatasi permasalahan tersebut ya. Nek, kesenjangan sosial susah ya. Jadi di sini itu kalau manifest itu berarti problematika ketidakseimbangan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya berarti ini. Kayaknya yang senjangan ya, perbedaan itu ya. Saya kok cenderungnya ke A. Nah, berarti solusinya ada yang A, ada yang B. Berarti nanti tinggal kita sendiri aja ya, memilih ya. Disepakati. Kalau misal tadi menurut Bang Panji, yang tadi ya, link tadi ya, kan ada salah satunya faktor ekonomi yang berkaitan dengan masalah kekayaan, pendapatan, pekerjaan. Nah, kayak tadi aku bilang pas pertama, semakin kaya, semakin wah, kan otomatis biasanya ada yang sombong atau gimana, dan ada tetangga yang tidak mampu juga merasa iri. Itu kan termasuk tindakan dan ini loh, ada katakan mana sih, ketidaksesuaian antara tindakan dan nilai. Itu pasti ada gibah lah, terus ya kayak gitulah yang terjadi di masyarakat. Mungkin kalau Pak Panji itu melihatnya dari unsur faktor budaya ya Pak Panji ya, yaitu masalah yang berkaitan dengan norma atau unsur nilai sosial seperti adat istiadat, kebiasaan manusia. Ini coba linknya, monggo. Itu sudah dikopikan tadi situ tuh. Tapi kalau di sini kan maksudnya faktor masalah sosial itu ada faktor psikologis, biologi, budaya, ekonomi gitu kan. Nah, kalau yang konflik antar warga termasuk faktor yang apa? Memang dampaknya sih memang terlihat jelas kalau yang konflik antar warga itu semakin meningkatnya angka kriminalitas, kenyamanan, keamanan warga menjadi terganggu, kemudian menimbulkan kerusakan fisik itu juga pasti. Nah, di sini yang dimaksud dengan masalah sosial, itu kan ini, masalah sosial adalah bentuk problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan adanya ketidakseimbangan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Nanti ditanyakan aja pas pembekalan IPS itu. Antara A dan B berarti ya? Iya, dicoba aja ya. Oke. Oke deh. Aku ada link nih. Coba di chat.
Berarti kalau yang itu berarti merujuknya ke dampaknya ya berarti ya. Berarti B kalau misalnya ke dampaknya itu. Karena dampak masalah sosial itu lebih cenderung ke jawaban B. Iya, konflik bentrok daerah konflik. seperti itu. Calung. Secara Lalu juga. fisik ya. Konflik sih. Oke, disimpan dulu ya teman-teman ya. Ya, nanti kita Oke. bicarakan aja nanti pas IPS gitu. Ya, sementara ini dulu. Lanjut sampai 125 nomor lagi. Yuk, Diana. Saya ada calung, nggak apa-apa. Ya, Untuk gantian ada calung. oke. Bu Eri nih, Bu Eri. Kelas akselerasi adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa yang memiliki potensi dan bakat akademik luar biasa. Maka istilah akselerasi pada kalimat tersebut adalah A. Unggulan, B. Peningkatan, C. Percepatan, D. Tambahan, E. Khusus. Ya, Yang mana C. akselerasi? Jelas ya. Percepatan, ya. Ya, udah cetak ini, C. Lanjut 116. Rekayasa dalam bidang pertanian sudah sering dilakukan. Rekayasa perkembangan vegetatif buatan biasanya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan manusia. Jika kita ingin mendapatkan buah durian yang dagingnya tebal seperti durian montong, tetapi rasanya manis pahit seperti durian unggul tertentu, maka dapat dilakukan kegiatan berikut, kecuali A. Mengokulasi pohon durian yang buahnya pahit dengan pohon durian berdaging tebal yang rasanya tidak manis. B. Menyambung pohon durian yang memiliki daging buah tebal dan manis pada pohon durian yang rasanya pahit. C. Menangkarkan tunas durian yang memiliki daging buah tebal dan rasanya pahit. D. Menyangkok pohon durian yang memiliki daging buah tebal dan rasanya pahit. E. Melakukan kultur jaringan batang durian yang memiliki buah tebal dan rasanya pahit. Yang E. Sifat dari kultur jaringan itu sama dengan induknya. Yang mana, Bu? Yang E. Kenapa yang kultur jaringan bukan merupakan salah satu ini perkembangan vegetatif? Itu nanti sifatnya sama dengan induknya, jadi tidak akan ada perubahan ke arah yang durian unggul atau bagaimana. Seperti itu. Kalau mengokulasi kan nanti dia bisa bercampur. Menyambung juga, kemudian kalau yang C itu apa ya? Menangkarkan. Apa itu menangkarkan? Menangkarkan tunas durian. Menangkarkan ini artinya? Oh, memperbanyak. Oh, iya. Banyak. Kalau yang D juga sama, menyangkok, nanti sifatnya ini, ngeblend. Antara pohon yang apa sih? Kalau pengertian dari kultur jaringan tadi apa ya? Ini bener sing tak tuliskan ini. Menumbuhkan sel atau jaringan atau bibit pada kondisi steril. Iya, bukan. Menumbuhkan sel atau jaringan atau bibit. Berarti kalau yang ini tidak bisa digunakan untuk itu ya, memperoleh tadi durian yang kita inginkan seperti itu. Iya. Oke, lanjut 117. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek, berangkat pada pukul 10 pagi. Jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam, dan ayah akan tiba di rumah nenek pukul 11.30, maka jarak ke rumah nenek adalah titik-titik kilometer. A 70, B 75, C 80, D 90, E 120. Rumus jarak adalah V kali T.
atau biasa gampangnya disebut kecepatan Jokowi ya. C sama dengan K kali W. Kecepatannya berapa? 60 ya. 60 dikali waktunya ini 1,5 sampai jam 11.30, berangkatnya jam 10, waktunya 1,5 jam. Ya. Maka jawabannya adalah 90 menit ya. 90 kilometer. Kilometer om jarak kok menit. Oke, ini soalnya gampang ya, nek sesuk yang ini ya. Alhamdulillah. Seneng banget. Nggak ribet. Lanjut, Bu. Dalam ujian fisika, Andi mendapatkan nilai 75 dengan nilai rata-rata kelas 70 dan simpangan baku 10. Sedangkan dalam ujian statistika, ia mendapatkan nilai 80 dengan rata-rata kelas 75 dan simpangan baku 12. Maka A. Kemampuan fisika dan statistika di kelas Andi sama variannya. B. Kemampuan fisika di kelas Andi lebih beragam daripada kemampuan statistikanya. C. Kemampuan di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan statistikanya. D. Kemampuan statistika di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan fisikanya. E. Kemampuan fisika dan statistikanya di kelas Andi tidak dapat dibandingkan variannya. Ini pernah kita bahas juga ya sama Bu Elis itu ya. Simpangan baku. Berarti jawabannya dia atau apa ya? Diulangi mana, Mbak? Ya, maksudnya diulangi, dibahas lagi. Lah ya, Itu dalam ujian fisika Andi mendapatkan nilai 75, rata-rata kelas gini dan simpangan bakunya 10. Berarti simpangan baku dari fisika itu adalah 10 ya. Sedangkan yang statistika simpangan bakunya berapa? 12. Nah, penjelasannya gimana Bu Elis? Yang tentang simpangan baku lebih tinggi, maka itu apa Bu Elis? Kok enggak aku samar salah, cuma mengingat-ingat. Halo Bu Elis. Sebentar Bu, tak cari dulu. Karena Ya. pas kayak kapan itu aku membaca kok jawabannya bukan seperti yang kita bahas ya. Tapi aku lupa ya sebentar ya. Definisi simpangan baku saya tak carikan. Simpangan baku atau standar deviasi adalah salah satu dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varians. Yang dimaksud varians matematika di teori. Simpangan baku atau standar deviasi. Teman-teman lain yang bisa menjelaskan dari hasil jawabannya apa, kemudian dijelaskan, tolong teman-teman yang lain. Ya, sambil cari-cari ya. Kalau kemarin itu kan kita diskusinya bahwa semakin tinggi simpangan baku, maka akan beragam, gitu kan? Semakin tinggi varian baku, simpangan baku, maka akan semakin beragam. Ini tuh Bu Elis kemarin itu Bu Elis. Iya, tapi sebentar, kok nah, aku enggak salah. Kalau dari sini berarti jawabannya yang kemampuan Andi, di kelas Andi lebih seragam dari, maksudnya ini yang nanti jawabannya itu kuncinya yang statistika di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan fisikanya. Di sini statistikanya kan 12. Lebih seragam tapi ya. Lebih seragam daripada kemampuan fisikanya. Semakin tinggi simpangan baku maka semakin beragam. Padahal nek tinggi semakin beragam. Harusnya statistika yang seragam.
Monggo teman-teman yang bisa menjelaskan yang lain. Begini Bu, semakin kecil simpangan baku, maka semakin dekat nilai-nilai data pada rata-rata. Cek balani Bu. Semakin seragam. Semakin kecil simpangan bakunya, nilainya semakin seragam. Kalau semakin besar simpangan baku, nilainya semakin jauh nilai datanya dari rata-rata. Berarti kalau semakin besar simpangan bakunya, nilainya semakin beragam. Bu Elis, nek dicek gimana Bu Elis? Dicatat ke? Oh ya. Atau pelan-pelan dijelaskan, tak ketike, diulangi? Tak ketikkan aja. Iya, siap. Ayo Pak Panji, saya dibantu. Aku malah orang ngerti ki simpangan baku. Yang pasti yang tadi benar bilang semakin kecil maka semakin bervariasi ya, seragam ya. Tadi aku mau salah nulis ya. Semakin kecil simpangan baku. Iya, semakin kecil simpangan baku maka semakin seragam. Seragam apa beragam? Seragam apa beragam? Seragam. Seragam, Bu. Tuh, bener nggak yang? Baju sekolah. Betul. Simpangan baku semakin kecil maka akan semakin seragam. Berarti kalau dari situ, ini dari sini berarti kita lihat jawabannya apa? Nanti yang Simpangan baku yang kecil itu yang apa? Yang fisika toh? Iya Bu, yang fisika. Berarti ini fisika lebih kecil. Ini tandanya lebih kecil. Berarti fisika itu lebih seragam ya yang C daripada statistik. Ada nggak jawabannya? C. Dia apa sih? Yang D. Iya. Kemampuan statistik di kelas ini lebih seragam daripada kemampuan fisikanya. D. Nah, lebih seragam kan yang lebih seragam itu yang kebalikan malah ini yang D nih. Fisikanya ya. Yang kunci D padahal. Tapi ya ini kuncinya kebalik atau gimana ya? Kan seharusnya kan kemampuan fisika di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan statistikanya. Seharusnya kan itu jawabannya. Fisikanya. Benar nggak Bu Elis? Gimana Pak Panji? Astaga. Ini yang jawaban B apa D itu kebalik antara statistika dengan fisikanya. Seharusnya kan kalau jawaban yang benarnya ya setelah kita telaah tadi, kemampuan fisika di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan kemampuan statistikanya ya. Itu sing C ora jelas kok pilihan itu. Yang C kan ini kan belum ada keterangan nih. Kalau menurut di sini berarti yang jawabannya yang C ya. C berarti ya. Kemampuan fisika di kelas Andi lebih seragam daripada kemampuan statistikanya. Oh, iya. Ya kan? Oh ya, perbedaan seragam sama beragam apa? Ya, seragam berarti ya satu ragam aja tuh Bu. Ragam macam-macam gitu kan. Oke, ini berarti yang C. Ya Bu. Iya. Yuk lanjut 2 nomor lagi. Tanda baca yang tepat terdapat dalam paragraf titik. Mau soal. Nonton kunci nih remote. Itu salah loh temannya nolor. Piye, bacakan. Nggak usah kelamaan Bu. Nggak usah, oke. Kita aku kok C ya? Kenapa C? Pada abad 2 penulisan abad itu sepertinya dalam kalimat ditulis angka. Iya. Ya enggak sih? Kemudian aku juga bingung ini yang soal ini. Tulisan ya, nek angka yang dalam kalimat tanda titik 2-nya ini. Nek seperti itu titik 2. Kalau seperti itu misalnya satu jenis, itu titik 2. Tapi ini kan beda jenis. Bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Itu kan beda jenis, Bu.
Kalau misalnya kalem. Titik 2, saya membeli mebel, titik 2, kursi, meja, seperti itu. Kalau ini itu kan mebel, bantuannya. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti serba kekurangan. Itu serba kekurangannya ora spasi toh. Pas spasi sih harusnya. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti bahan makanan, pakaian, bahan tempat tinggal. Penulisan apa tadi? Romawi ya, penulisan. Iya, penulisan Romawi, kemudian titik 2, titik koma itu. Aturan penulisan Romawi. Jika ditulisnya Romawi yang ditulis sendirian. Tapi itu Bu Eri ada materinya Bu? Apanya? Ini titik 2 ini. Kalau diberi tanda kalau diberi keterangan ke misalnya abad ke-21 gitu kan? Itu emang benar penulisannya angka, tapi kalau cuma abad tanpa ke itu Romawi gitu. Ini tak baca kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kan jawabannya A. 11. Abad ke-11, abad. Iya, kalau angka Romawi itu tanpa ke. Aku juga ini sih seperti ini kalau nggak pakai titik 2, Bu. Pakainya? Ya tanpa titik 2, langsung seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Kalau penjelasannya itu satu jenis ya kayak itu tadi. Soalnya ibu berbelanja buah-buahan, titik 2 gitu. Kalau udah ada sepertinya tidak dikasih titik 2 lagi. Kalau ibu berbelanja buah-buahan, titik 2, mangga, apel, pir, itu diberi titik 2. Sepakat teman-teman, apa mau yang C? 2 jawaban. Kayaknya yang A, Bu. Sepakat A. Nggih. Nggih, nanti sambil dicari lagi untuk penggunaan titik 2 coba. 120 ini terakhir. Oke. Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Ruang lingkup materi bahasa Indonesia yang terkandung pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Makanan dan rantai makanan, teks laporan. B. Teks laporan, kosakata baku. C. Kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem. D. Kosakata baku, pengaruh kesehatan baku. E. Bahasa lisan, tulisan, makanan, dan rantai makanan. Ini sudah kelihatan ya? Ya, jelas ya. Bahasa Indonesia. Jelas ya. Yang B jawabannya. Ya. Oke, terima kasih sudah selesai sampai 120.